Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 9, kelas C3 jurusan akuntansi dari STIS TMB Bandung akan membahas mengenai PPh pasal 21 dan contoh soalnya. Adapun anggota kami yaitu Saya Syadrina Uli Azahra dengan nomor NPM 10221240. Amanda Sri Nur Anggraeni dengan NPM 10221136. Saisti Pradila Putri, NPM 10221219. Pengertian PPh 21. PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan. Peraturan Pemerintah Nomor 68/2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Pengertian pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pemotong atau penyetor atau pelapor PPh 21. Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 merupakan peraturan pembayaran perpajakan untuk tahun berjalan dengan cara memotong pajak penghasilan yang diperoleh atau yang didapatkan wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa maupun kegiatan. PPh 21 ialah pungutan pajak penghasilan berupa gaji, upah, honor, dan pendapatan lain atas nama wajib pajak dan dalam bentuk apapun. Penyetoran pajak penghasilan bisa dilakukan dengan cara online banking. Wajib pajak dan non-wajib pajak. Wajib pajak merupakan orang pribadi ataupun badan yang memiliki kewenangan untuk membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban. Pengelompokan wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi. Orang pribadi atau induk, hidup berpisah atau HB, pisah harta atau PH, dan memilih terpisah atau MT. 2. Wajib pajak badan. Yang pertama, badan, joint operation, kantor perwakilan perusahaan asing, dan bendahara. Wajib pajak non-efektif. Wajib pajak non-efektif adalah status non-aktif sementara untuk wajib pajak karena dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin serta kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT. Ketika berstatus NE, maka wajib pajak yang selama ini terkena pajak penghasilan tidak perlu lagi menjalankan kewajibannya dan melapor SPT. Alasan utamanya adalah kewajiban lapor pajak telah hilang atau gugur. Ketetapan wajib pajak yang berubah dengan status NE hanya dapat dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak. Penetapan ini juga hanya bisa dilakukan oleh kantor pelayanan pajak atau KPP. Materi yang ketiga yaitu objek pajak. Objek pajak ialah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam dan luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan dalam hubungan dengan kerja dan pekerjaan bebas, penghasilan dari usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal, penghasilan dari lain-lainnya. Wajib pajak PPh pasal 21 yang pertama pejabat negara, meliputi eksekutif, legislatif, yudikatif pusat dan daerah. Yang kedua PNS, meliputi pusat dan daerah. Penerimaan uang meliputi dari pensiun, honorarium, dan upah. Objek pajak PPh pasal 21 yang pertama, penghasilan teratur seperti gaji, premi bulanan, tunjangan, dan uang lembur. Yang kedua, penghasilan tidak teratur seperti tantim, gratifikasi, dan bonus. Yang ketiga, upah mencakup pada harian, mingguan, satuan, atau borongan. Yang keempat, uang tebusan seperti pensiun, pesangon, THT. Yang kelima, penghasilan lain-lain terdiri dari hadiah, komisi, uang saku, atau prestasi kerja. Yang keenam,
penerimaan dalam bentuk natura, bukan dari WV. Materi yang selanjutnya yaitu non-objek pajak pasal 21. Yang pertama, pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dari pemerintahan maupun WV. Yang ketiga, iuran pensiun dan jaminan hari tua dibayar oleh pemberi kinerja kepada lembaga. Yang keempat, kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kinerja. Yang kelima, zakat yang diterima oleh orang pribadi dari lakejis disahkan oleh pemerintah. Materi yang keempat yaitu pengertian PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Pengertian PTKP atau penghasilan tidak kena pajak adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi. Dengan kata lain, apabila penghasilan atau wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerja bebas jumlahnya di bawah PTKP, tidak akan dikenakan pajak penghasilan atau PPh. Pasal 25 atau 29, dan apabila berstatus sebagai pegawai atau penerima penghasilan sebagai objek PPh pasal 21, maka penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Materi yang kelima tentang tarif PTKP terbaru, PTKP 2016 atau PTKP 2017. Tarif PTKP terbaru selama setahun untuk perhitungan PPh pasal 21 berdasarkan PMK nomor 101/PMK 010/2016 adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebesar Rp54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, sebesar Rp4.500.000 untuk tambahan wajib pajak yang kawin. Yang ketiga, Rp54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Yang keempat, Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga, sedarah, dan keluarga semenang dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Baik, selanjutnya adalah mengenai perubahan dari tarif PPh pasal 21. Di sini dijelaskan bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP nomor 7 tahun 2021 merevisi tarif pajak PPh 21 progresif bagi wajib pajak orang pribadi di pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Undang-Undang HPP ini mulai berlaku per Januari 2022. Lalu, apa saja sih bentuk perubahannya? Bentuk perubahannya yaitu yang pertama adalah bahwa natura maupun fasilitas dan kenikmatan yang diberikan oleh perusahaan dihitung sebagai objek pajak. Lalu di sini juga ada perubahan bracket atau lapisan dari pajak progresifnya. Nah, lapisannya itu karena pada pasal 17 itu hanya ada 4 lapisan, yaitu ini 5%, 15%, 25%, dan 30%, sedangkan di Undang-Undang HPP yang terbaru ditambah dengan lapisan kelima yaitu dengan tarif 35% bagi penghasilan kena pajak di atas 5 miliar. Ini salah satu perubahannya, dan perubahan lainnya yaitu di sini. Bagi penghasilan kena pajak dengan tarif 5% yang awalnya hanya 0 sampai dengan 50 juta sekarang diubah menjadi 0 sampai dengan 60 juta. Nah, dari sana lalu apa saja sih dampaknya saat dilakukan perhitungan? Berikut adalah dampaknya. Apa
Apabila sebelum Undang-Undang HPP seorang karyawan dengan penghasilan kena pajak sebesar 60 juta setahun dikenakan dua lapis tarif pajak yakni 5% dan 15%, maka setelah Undang-Undang HPP ini seorang karyawan dengan penghasilan kena pajak sebesar 60 juta setahun hanya akan dikenakan satu lapis tarif pajak yakni 5%, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi lebih rendah. Sedangkan bagi yang berpenghasilan lebih dari 5 miliar akan dikenai tarif lebih besar sehingga pajak yang dibayarkan pun otomatis akan lebih besar. Lalu, apa sih tujuan dilakukan perubahan-perubahan tersebut? Yaitu untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Oke, selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara menghitung PPh 21 bagi wajib pajak pribadi khususnya untuk karyawan, yaitu yang pertama dengan mencari penghasilan brutonya terlebih dahulu. Penghasilan bruto didapat dari gaji pokok ditambah tunjangan, ditambah natura, ditambah premi asuransi atau program BPJS yang dibayar oleh perusahaan. Lalu selanjutnya kita akan mencari penghasilan neto didapat melalui pengurangan dari biaya jabatan, biaya BPJS yang dibayar pekerja, dan iuran pensiun lain. Nah, pengurangan-pengurangan ini dapat dimasukkan untuk mengurangi penghasilan bruto. Jadi kalau biaya jabatan itu paling banyak sebesar 500.000 per bulan maupun 6 juta 1 tahun. Tetapi dasar perhitungannya adalah 5% dikali gaji pokok. Lalu ada juga iuran pensiun, ini bisa digunakan sebagai pengurangan jika memang bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang sudah diakui oleh Kementerian Keuangan. Lalu selanjutnya kita akan mencari penghasilan kena pajak didapat dari penghasilan neto yang disetahunkan dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, untuk mencari PPh 21 terhutang yaitu didapat dari penghasilan kena pajak dikenakan tarif pajak progresif yaitu Undang-Undang HPP yang terbaru ya. Nah, kita ada soal sekarang. Langsung saja. Tuan Budi adalah seorang karyawan perusahaan manufaktur di Indonesia. Tuan Budi menerima pendapatan sebesar 17.500 per bulan. Dalam 1 tahun, ia membayar iuran pensiun sebesar 2.750.000. Biaya jabatan per tahun yang ditetapkan perusahaan adalah sebesar 5 juta. Tuan Budi telah menikah, memiliki 2 orang anak, dan istri Tuan Budi merupakan ibu rumah tangga. Hitung pajak terhutang Tuan Budi. Oke, kita akan melakukan perhitungannya. Di sini ada penyelesaian. Nah, diketahui bahwa pendapatan Tuan Budi itu 17.500 per bulan. Iuran pensiunnya yaitu 2.750.000 per tahun, biaya jabatannya yaitu 5 juta per tahun, dan PTKP Pak Budi yaitu kawin dengan 2 tanggungan. Di sini kita akan melakukan perhitungan berdasarkan Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 dengan menggunakan metode gross. PPh 21 ini ada juga yang menghitungnya dengan mencari penghasilan neto sebulan baru disetahunkan seperti yang tadi disebutkan, tetapi jika menggunakan metode gross dapat juga langsung yaitu pendapatan brutonya kita 1 tahunkan langsung ya. Karena di sini kita tidak akan menghitung tunjangan-tunjangannya dan tidak akan mencari gaji pokoknya maupun biaya BPJS yang biasanya dibayarkan oleh perusahaan maupun orang tersebut sebagai wajib pajak. Oke, langsung kita hitung. Pendapatan bruto selama 1 tahun yaitu 17.500 dikali 12 hasilnya 210 juta. Lalu kita kurangi dengan pengurangannya yaitu berupa biaya jabatan selama 1 tahun dan iuran pensiun selama 1 tahun. Jadi 210 juta dikurangi 5 juta dikurangi 2.750.000 hasilnya adalah 202.250.000. Ini merupakan penghasilan neto selama 1 tahun. Nah, penghasilan neto selama 1 tahun ini akan kita kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak dan sehingga akan menghasilkan penghasilan kena pajak. Jika kita rinci, PTKP Pak Budi yaitu terdiri dari PTKP dasar wajib pajak itu sendiri yaitu Pak Budi sebesar 54 juta ditambah tambahan karena sudah kawin dan sebesar 4.500.000 dan ditambah
dengan dua tanggungan masing-masing sebesar 4.500.000. Hasilnya adalah 67.500.000. Jadi penghasilan neto dikurangi PTKP hasilnya adalah Rp134.750.000. Itu merupakan penghasilan kena pajak. Nah, kita analisis terlebih dahulu ya teman-teman, bahwa Rp134.750.000 ketika dikenakan tarif progresif, yaitu akan berhenti di lapisan yang keberapa? Ya, itu akan berhenti di lapisan yang kedua, karena lapisan yang kedua yaitu dari rentang 60 juta sampai dengan 250 juta. Oke, kita hitung PPh 21 terhutangnya yaitu 5% dikali 60 juta sama dengan 3 juta, dan sisanya 134.750.000 dikurangi 60 juta yaitu 74.750.000 dikali dengan 15%. Hasilnya adalah 11.212.500. Lalu untuk mendapatkan PPh 21 terhutang selama 1 tahun tinggal kita tambahkan 3 juta ditambah 11.212.500, hasilnya adalah 14.212.500. Untuk mendapatkan PPh 21 terhutang selama 1 bulan, tinggal kita bagi saja dengan 12, yaitu hasilnya adalah 1.184.375. Selanjutnya teman-teman, kita akan lihat perbedaan hasil akhir menggunakan Undang-Undang PPh pasal 17 dengan Undang-Undang HPP terbaru. Hasil akhirnya terdapat perbedaan pada PPh terhutang selama 1 tahun, di mana jika menggunakan UU HPP maka akan lebih rendah atau lebih kecil sebesar 1 juta. Hal ini tentu merupakan hal yang positif bagi banyak wajib pajak. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.